Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Prodi 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ahmad Yani, mahasiswa PPG mata pelajaran Bahasa Arab BEN 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 2510418671. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Muhammadiyah Sungai Bakau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kelas 5 semester genap dengan materi Figur Fatil Istiqbali wa Fatil Mudzakarah dengan model pendekatan PBL, Problem Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Di sini apakah kalian semua pada happy? Happy. Pada senang? Senang. Ada yang lagi sedih? Tidak. Wah, semuanya pada sehat? Sehat. Atau ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Kita doakan kalau misalnya ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, mari kita dengarkan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya dipersilakan berdiri. Baik, semuanya dipersilakan dulu. Oke, baik. Supaya pembelajaran kita hari ini dapat keberkahan dari Allah dan Rasulullah, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Coba ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Hafijah. Ya, semuanya alhamdulillah hadir. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ya, sebelum kita ke pos pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih terfokus dan terarah, kita breaking sebentar. Oke ya. Nah, ketika Bapak bilang tepuk 1, ya, jawabnya yes. Nah, ketika Bapak bilang tepuk 2, jawabnya oh. Oke. Nah, ketika Bapak bilang tepuk 3, jawabnya semangat. Kalau Bapak bilang tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, Siap belajar. nanti ditambah tepuk fokus. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, Konsentrasi. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mencatat. Oh, Fokus. wah, pelajar Muhammadiyah. Mantap. Manusiawi. Amanah. Nasionalis. Takwa. Aktif. Profesional. Budaya bintang prestasi dan kompetisi. Oke, baik. Coba, Bapak ingin melihatkan beberapa gambar. Nah, coba kalian tebak kira-kira gambar apa yang akan Bapak tampilkan. Nah, kita hubungkan dengan pos belajar kita pada hari ini. Oke, bisa dipahami? Nah, coba. Ini kira-kira gambar apa? Lampu. Ini gambar lampu. Terus gambar yang kedua. Ini gambar apa? Gambar bunga. Terus yang ketiga. Ini gambar apa? Ini gambar meja dan kursi. Nah, anggap saja meja dan kursi. Kalau ini gambar ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah Bapak tampilkan beberapa gambar. Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Matanya kira-kira ada yang tahu enggak? Nah, hari ini kita belajar menyimak kosakata tentang ruang tamu dan ruang belajar. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang ruang tamu dan ruang belajar. Nah, kemarin kita belajar mufradat, kosakata. Nah, hari ini kita coba belajar menyimak kosakata terkait ruang tamu dan ruang belajar. Oke, seperti itu. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pelajaran kita di sini ada 4. Nah, yang pertama, peserta didik mampu memahami nama-nama benda di ruang tamu maupun ruang belajar. Nah, terus tujuan pembelajaran kita yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama benda di ruang tamu maupun ruang belajar dalam bahasa Arab yang didengar dengan benar. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, peserta didik mampu memahami tata bahasa atau struktur kalimat, baik mubtada maupun khabar. Nah, nanti ya, setelah kalian menyebutkan beberapa kosakata terkait materi itu, terus kalian membuat kalimat atau tata bahasa dalam bahasa Arabnya, ya, terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan kalimat bahasa Arab yang didengar dengan benar. Nah, nanti Bapak juga ada menyebutkan beberapa kalimat. Nah, kalian coba ulangi, seperti itu. Nah, coba Bapak ingin bertanya, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu penting. Kenapa Bapak bilang penting? Coba, Al-Quran berbahasa Arab. Nah, Rasulullah berbicara bahasa Arab. Nah, terkait materi itu, nah, bagaimana cara kita mengenal benda-benda di ruang tamu atau ruang belajar kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya? Nah, contoh yang sederhana, misalnya kata mindodatu atau sofa. Apa bahasa Arab sofa? Nah, mindodatu. Nah, kalau kita cuma mengenal, oh ini benda-benda yang ada di ruang tamu, ada kursi, ada meja, ada sofa. Tapi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, ya, mengenal benda-benda tersebut, kita lebih mampu dah, kita lebih sedap. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Nah, seperti itu. Ya, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, kira-kira di rumah itu
ada apa-apa sih benda-benda yang ada di rumah, baik di ruang belajar maupun di ruang tamu? Kalau di ruang belajar ada apa? Pertama ada meja, ada bu? Coba siapa yang tahu apa bahasa Arab meja? Dapur. Rumah itu indah atau bersih? Bahasa Arabnya? Al-baitu nazif. Nah, coba kalian lihat di depan, ya. Nah, ini kita tambah apa? Nah, ini ada dua, ya. Ada ruang belajar dan ada ruang tamu. Nah, kira-kira ruang belajar dan ruang tamu ini rapi tak? Bersih tak? Gitu. Nah, keduanya bersih. Nah, kalau kita ingin hubungkan dengan pembelajaran kita pada bahasa Arab, kita kan ingin mengenal nama-nama ini. Untuk misalnya jam, apa bahasa Arabnya? Nah, terus gambar, apa bahasa Arab gambar? Terus yang kedua, kursi, apa bahasa Arab kursi? Nah, untuk lebih memahami pengetahuan kalian, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik, tugas kelompok. Nah, di situ ada membuat tugas. Ya. Yang pertama ada beberapa gambar. Nah, ya, ada beberapa gambar. Baik gambarnya itu ruang tamu maupun ruang belajar. Nah, yang kedua, ya. Yang kedua setelah kalian tahu bahasa Arab benda-benda yang di ruang tamu maupun ruang belajar, nah kalian mampu menentukan kalimatnya. Yang terdiri dari mubtada dan khabar. Baik, siap ya? Bapak bagikan tugas kelompoknya sesuai kelompok yang telah Bapak bagikan sebelumnya ya. Nah, kelompok kemarin kan udah Bapak buat seperti ini. Nah, tinggal Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Bapak kasih waktu 5 menit sampai 10 menit untuk menjawab soal. Tolong diskusikan ya, diskusikan dengan baik. Nanti kita coba presentasi bacakan hasil diskusinya ya di depan. Nah, yang lain nanti ikuti. Bapak kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Coba dijawab. Untuk menguatkan pemahaman kalian, coba dengarkan dulu. Ya. Nah, Bapak ingin melihat dari beberapa gambar tadi, gambar plus mufradat atau kosakata untuk membantu kalian dalam menjawab tugas 1. Oke? Nah, kalian lihat gambarnya, nanti Bapak sebutkan kosakatanya terus kalian ulangi, kalian ikuti. Paham toh? Oke, baik. Coba kosakata yang pertama. Ini gambar apa? Ya. Ini gambar? Ya. Apa bahasa Arabnya? Sa'atun. Sa'atun. Coba ikuti Bapak. Sa'atun. Sa'atun. Coba ulang yang mereka. Apa bahasa Indonesianya sa'atun? Ya. Oke. Kosakata yang kedua. Coba, ini apa nih? Ini meja. Kita fokus ke meja saja ya. Nah, ini gambar meja. Apa bahasa meja? Maktabun. Ya, maktabun. Ikuti. Maktabun. Coba, kosakata yang kedua. Nah, gambar yang kedua. Ini gambar apa? Bunga. Ini gambar bunga. Apa bahasa bunga? Nah, ini apa bacanya? Zahriyatun. Nah, zahriyatun artinya bunga. Oke. Ini tadi sudah. Apa bahasa Arabnya ini? Ini gambarnya dah. Apa bahasa Arab lampu? Bahasa Arabnya lampu misbahun. Coba ikuti. Misbahun. Oke. Coba. Kalau misalnya di dinding ada lukisan, itu apa namanya? Ada foto di situ. Itu gambar. Apa bahasa Arab gambar?
tugas kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kita coba membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Apa sih mubtada itu? Ada yang tahu? Nah, mubtada yaitu kata beda atau isim yang terletak di awal kalimat. Dia selalu disandai dengan alif lam. Nah, khabar itu seperti apa, Pak? Nah, khabar itu kata beda yang diatur setelah mubtada. Contoh, coba Bapak lihatkan ada dua contoh, ya, terkait membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Coba, ini gambar apa? Nah, pensil, ya. Pensil bahasa Arabnya qalamu rosasi. Nah, misalnya kita ingin membuat kalimat pensil itu di atas meja. Nah, kita perlu bantuan huruf jar ala dengan maktab. Nah, seperti apa? Qalamu rosasi alal maktab. Pensil itu di atas meja. Nah, kalimat itu terdiri dari dua kata, ya. Bisa terdiri dari dua kata. Kurang lebih seperti itu. Paling sedikit. Nah, contoh lain. Ini. Nah, ini ada pensil. Ya kan? Pensilnya di atas mana? Pensilnya di atas meja. Nah, sama yang tadi, ya. Qalamu rosasi alal maktab. Ya, itu bisa dipahami. Nah, tadi sudah Bapak berikan beberapa mufradat, kosakata, terus Bapak bikin kalimat. Sekarang kalian kerjakan tugas kelompok. Silakan. Di situ ada dua gambarnya, ya. Ada ruang tamu atau ruang belajar. Nah, nama-nama benda tersebut kalian sebutkan nama-namanya dalam bahasa Arab. Nah, kalau sudah, ya, buat kalimat. Paling sedikitnya 2 sampai 3 kalimat. Apa yang ada MC? Yang membacakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kawan-kawan yang lain boleh mengikuti apa yang kami bacakan. Al-Minulatu jadi jadul. Al-Misbahu fawqal maktab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kita kasih aplaus dulu. Coba kelompok 3. Silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kawan-kawan yang lain tolong ikuti apa yang kami bacakan. Al-Misbahu Wadihun Al-Maktabu Wasifun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke depan. Kita kasih aplaus dulu. Bapak ingin memperkuat, ya, memperkuat terkait apa namanya huruf hijaiyah kalian. Nah, contoh yang paling sederhana, ada kata-kata yang sama. Ada kata sa'atun dan kata suratun. Coba, antara kata sa'atun dan suratun itu apa bedanya? Nah, cara membaca seperti apa? Nah, di situ ada kata sa'atun. Itu huruf pertamanya itu huruf apa? Sin atau short? Kalau suratun, huruf awalnya sin atau short? Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab kita perlu memahami, ya, huruf
huruf yang hampir mirip. Ya. Kalian kerjakan tugas mandiri. Ini masing-masing ya, sesuai dengan apa yang kalian dengar. Dah? Wah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk memahami gambar ya. Nah, memahami gambar dan kalimat. Kalian pahami dulu gambarnya. Nanti ada kosakata yang mau bacakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk memahaminya ya. Mulai ya. Baikun. Ikuti dulu. Baikun. 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 Oke. Soal yang kedua. Ya. Bapak bacakan sesuai kertas yang ada di Bapak ya. Soal yang kedua. Matbahun. Ikuti. Matbahun. Matbahun. Al-mindadatu fi ghurfatil istiqbali. Bapak ulang satu kali lagi. Al-mindadatu fi ghurfatil istiqbali. Al-qalamu alal maktabi. Bapak ulang. Al-qalamu alal maktab. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita bisa simpulkan bahwa kata benda itu selalu diawali dengan kalimat isim. Nah, selalu diawali dengan kalimat isim. Nah, terus kita membuat kalimat seperti apa? Nah, ya. Dia terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada itu kata benda yang terletak di awal kalimat. Nah, sedangkan khabar itu jatuh setelah mubtada. Oke? Nah, coba kita Bapak ingin kalian mengerjakan tugas refleksi ya. Oke? Bapak suruh kalian mengerjakan tugas refleksi sesuai perasaan kalian hari ini, yaitu senang atau sedih. Nah, ya, sesuai dengan perasaan kalian. Wah, sesuai dengan perasaan kalian hari ini mau dikerjakan. Ya, sesuai dengan perasaan kalian. Yuk, kerjakan ini. Kalian jawab sesuai dengan perasaan kalian. Nah, ketika pelajaran kalian hari ini kalian senangkah atau happy atau sedih, atau kalian tidak paham? Ya, saya tidak memahami kata-kata yang sama seperti sa atau dengan surat. Kalau kalian paham, kalian tenang, kalian stres. Ya, itu ada jawab ya dan tidak. Oke, ya atau tidak. Buat saja. Oke, sip, siap. Ini baca benar-benar ya, sesuai dengan hati nurani kalian. Jawab dulu,
Itu ada 2 tugasnya. Ini udah. Oke ya. Ada satu sate dong. Bayaran pasang aja. Oke, baik. Supaya tidak tegang, coba kita breaking 1 kali lagi. Ya, supaya proses pembelajaran lebih semangat. Coba, Bapak mulai dengan yel-yel pelajar itu. Karena kita belajar di Muhammadiyah, kita ada yel-yel tersendiri. Nah, seperti tadi di awal ya. Oke, supaya lebih semangat. Coba, pelajar Muhammadiyah. Mantap. Manusiawi. Amanah. Nasionalis. Takwa. Aktif. Profesional. Unggul dalam bintang, prestasi dalam kompetisi. Oke. Lanjut. Itu supaya lebih semangat, supaya tidak ngantuk. Supaya tidak tegang. Karena memang pada saat bahasa ini itu harus semangat supaya pembelajaran itu bisa lebih masuk. Nah, bisa nangkap pembelajaran kita. Ya. Bahkan di kelas ini, di kelas 5, ini harus ada yang namanya kebersamaan. Karena kalau tidak ada kebersamaan, ya, artinya ketika ada tugas kelompok, kalian tidak serius dalam mengerjakannya. Coba, setidaknya di dalam kelas itu, khusus kelas 5, ini kalian harus ada yang namanya cinta. Nah, ya, karena cinta itu perlu. Kenapa Bapak bilang perlu? Ya, karena setiap kalian cinta dengan suatu pelajaran, otomatis kalian senang. Untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas rumah. Nah, tugas rumahnya, tolong kalian hafalkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca